Sirkulasi dan sirkulasi. Perhatikan begini. Kalau tandanya aman, habis itu rongga dada. Rongga dada, perhatikan. Rongga dada. Perhatikan rongga kuadran atas. Yang perhatikan jangan sampai hari Senin ada. Kuadran bawah lagi. Pinggul. Pinggul perhatikan. Habis itu periksa tungkai atas. Tungkai kanan atas, tungkai kiri atas. Lutut. Tungkai bawah. Periksa. Kalau ada tanda-tanda ada aksesoris yang dipakai oleh korban, maka dilepaskan. Buka gelangnya, buka sendalnya atau sepatunya. Ya. Anda periksa punggung kaki, jari-jari kaki diperiksa. Gerakan yang Ustadz bilang tadi itu, sirkulasi, gerakan dan gerakan, sirkulasi dan sensasi. Perhatikan. Kasih dia respon dengan kaki begini. Kalau sudah ada, kalau seandainya ada luka pada tangan, tolong. Ingat mitela. Kamu seng bawa. Ustaz bilang bawa 2 itu ada mau praktek itulah. Betela mari tunjukkan. Sisung dia WA kah? WA dari hari. Ustazah tadi tuh sudah datang dari tadi. Ustazah pibing kau daftar hadir yang memang khusus bulan ini. Ustazah lari pulang tadi. Terjadi tulang kanan bawah ini terjadi robek, di sini robek dengan patah tulang di sini, maka Anda ambil bidai. Tapi bidainya ini Ingat-ingat tuh jangan bilang kayu. Bidai ini Anda bungkus. Anda bungkus. Kenapa harus dibungkus? Supaya dia steril. Jangan sampai ada apa-apa dengan kayunya. Karena kan ini kan bidai itu ada 3. Bidai. Parele anak we tenang Bidai. Masih hari ini jadi kelinci percobaan. Lalu kalau seandainya terjadi luka patah tulang lengan bawah, Farel dia nikmati, Farel dia tenang. taruh di sini. Habis ini saja kirim Farel ke mama. Tukai. Dia mau masuk PMR nih. Ada yang lain tidak? Dong kasih dong punya supaya Ustadz bikin bye-bye supaya kamu paham nah. Iya, Ustadz just bilang supaya dia besar toh. Kasih sudah supaya kan kamu bisa paham bye-bye. Kamu calon-calon orang kesehatan baru harus tahu yang sebenarnya. Kalau seandainya terjadi luka patah tulang lengan bawah, maka Anda bidai seperti ini. Tapi sebelum dibidai, luka yang terbuka di sini Anda perban dulu. Anda bikin ini. Maaf. Lipatan. Ini lipatan 4. Lipatan. Andai perban dulu, perban terbuka pada lengan bawah. Anda perban dia dulu. Perban dia dulu. Inilah proses praktek kegiatan PMR pada waktu latihan. Maka agar dibidai itu supaya dia punya gerakan ini, dia tangannya sudah bergerak. Tujuan membidai adalah untuk menjaga posisi tulang tidak stabil, tidak menyebabkan korban lebih sakit lagi, lebih menderita. Makanya untuk menyembuhkan dia, maka Anda harus membidai dia. Mana lagi? Siapa lagi? Bro, semua bawa itu Ustadz, kecuali mungkin yang saya lihat WA.
Nanti videonya Ustaz aja kirim di grup supaya kakak-kakak kelas 9 lihat. Ini contoh ya. Ini kalau seandainya Anda tidak punya ide asing, tidak ada, Sekarang gunakan apa yang ada di video. maaf ya, kita cari. Lipat, dibungkus kain, Ini boleh. dijadikan ide juga cukup. Maka Anda harus ini. Baru bikin lipatan itu lipatan 16 seperti ini, maka Anda selipkan seperti ini. Siap. Ini cocok dia masuk PMR nih anak satu ini nih. Cara lipatnya begitu. Karena dia Masukkan tenang. lipatan dua begini, toh. Baru yang satunya ini masukkan ke dalam begini. Masukkan ke dalam begini. Iya, baru ini dan ini diikat. Toh? Jangan tahu paksa sampai karena lawan lah. Anda Tarik Baru sampai tidak boleh. tarik emosi nih. Apalagi Farel dong tarik dia sampai. baru tidak boleh ikat simpul mati, harus pakai simpul hidup. Begitu juga satu nanti di sini. Baru lipat dia seperti ini, baru amankan dia ke rumah sakit. Toh, nanti sampai sana baru dong bikin penyembuhan secara lengkap. Ya, ini para peserta lagi memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz atau pelatih PMR. Itu terjadi luka pada korban. Sedangkan adik-adik sekalian, Pasien tenang situ. pasien ini itu luka, begitu juga luka yang terjadi patah tulang pada kaki. Lakukan hal yang sama. Pada tangan kiri lakukan hal yang sama. Tulang selangkah yang patah, tulang selangkah yang patah, balik ke sini. Lipat kaki. Lipat kaki saja. Lipat. Nah, kalau Bisa tulang main bola itu. maka satu orang punya tugas itu, dia hanya bantu dia tahan di sini. Jadi kalau ada orang lain suruh dia taruh sini, lalu nanti bidainya ini Anda bungkus seperti ini. Perhatikan harus kamu praktek. Ustaz Yesus bilang di grup kamu praktek tuh. Baru ikat dia. Jangan mengangkat bola. Ustaz perhatikan situ. Ustaz aja dah ambil video ini mungkin pada saya mama. Ustaz aja bilang saya mama hari ini saya jadi jangan bilang jadi korban, jadi pasien. Ya dia mau masuk PMR nih supaya dia jadi kelinci percobaan terus. Ustaz aja pilih yang kecil-kecil laki-laki nanti. Ustaz bilang bahwa tidak boleh gunakan simpul mati. Gunakan simpul hidup. Jadi kalau simpul itu gampang dilepas. Kalau sudah seperti ini, dia sudah di sini, dia sudah seperti ini. Ini apa? Pertahankan tulangnya tidak jatuh Iya, ke bawah. supaya tidak jatuh. Berada pada posisinya. Setelah itu ambil bidai satu lagi, mentilang satu lagi. Anda bikin lipatan 16. Anda ikat begini. Ini gunanya apa? Ini gunanya apa? Supaya dia tidak, tangannya tidak begini, tapi dia berada di posisinya. Dia berada di posisinya.
dan ada di fungsinya. Kalau begini, tulang langka yang ada di sini. Ya saya tahu, saya saja daftar saja di PMR. Supaya tahu tuh. Paham? Kalau sudah sampai sini, Palang Merah, anggota Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja. Jadi orang Palang Merah kan tahu tentang kesehatan. Anda lakukan Iya tahu tentang kesehatan supaya bisa obat diri, obat keluarga, bisa tolong keluarga. Kalau main bola luka bisa tahu cara pengobatannya. menggunakan kompak. Kompak itu keluhan apa yang Tuh lihat, lihat itu Helia Farah. sini saja. Anda catat keluhannya. Terus, obat apa yang terakhir dia makan? Jangan sampai dia pingsan itu. Dia habis makan obat. Kamera gue. Dia tidak makan obat. Makanan apa yang dia terakhir makan? Jangan sampai dia ada makanan-makanan yang menyebabkan dia Sudah setengah 6, belum kerja lagi. Kalau belum berarti besok saya setengah 6. alami. Adakah penyakit Karena gelapnya kelihatan tidak sembang. sudah? Kompak A. Alergi apa yang dialami? Alergi. Adakah dia punya alergi yang dari orang yang punya gejala alergi? Bisa tiba-tiba langsung dia jatuh. Iya. Hah? Nah, kita K itu kompak. K itu keluhan apa? Keluhan apa yang dia rasakan? Hah? Nah. Jadi kalau sudah dia tertutup. Apabila ada pertanyaan, Ustaz, contoh kalau luka pada pelipis mata, pada pelipis bagian kepala, Anda bikin lipatan emas. Ini, kalau ini Anda lihat terlalu lebar lagi, Anda lipat lagi, lebih perkecil lagi. Ikat bagian kepala. Kalau terjadi pecah di bagian pelipis mata, Anda bisa gunakan seperti ini. Ustaz, coba kalau luka di bagian belakang kepala, Anda bisa serahkan lipatan dasar. Lipatan dasar itu Anda bisa bikin seperti ini namanya lipatan dasar. Lipatan dasar Anda bisa taruh di bagian belakang seperti ini. Tapi ingat adik-adik, Parelese cocok jadi anggota PMR nah weh. Saya salah ustaz aja dapat dia. Baru ustaz aja mata anak wali lah. Ya ustaz aja kasih tahu dia mama dia cocok masuk PMR. Wah kemarin nih dia sudah yang lain jadi semua daftar. kalau terjadi luka di belakang kepala, kalau ini lipatannya masih panjang, maka simpulannya ini harus berada di tengah-tengah lukanya supaya dia fungsinya menekan luka itu supaya jangan lukanya darahnya semakin keluar. Kalau darahnya masih keluar, ambil bikin bantalan mitela segi 4 kecil, tempel di tengah-tengahnya, ikat beginilah, baru ikat dia punya kepala begini. Oke. Kalau luka pada dagu, maka luka pada bagian dagu, Anda punya luka kan di dagu ini. Maka Anda bisa gunakan metela seperti ini, pakai lipatan 8, langsung taruh lipat begini. Jadi pada prinsipnya identifikasi dan butuh analisa untuk melihat korban. Kira-kira korban ini dia punya luka ini seperti apa? Kira-kira penanganannya seperti apa? Besok baru kerja ya? Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Karena semalam ya nanya. Ada yang mau tanya, ada yang jawab. Kemudian kalau berjumpa dong tadi mana? Ya silakan. Ya silakan bertanya apabila masih ada kurang jelas. Setelah ini kalian yang akan praktek.
Ya, inilah suasana di MTS Negeri 2 pada sore hari. Semuanya masih pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mungkin ada agak gelap ya. Tapi kalau kita sorot maju mungkin bisa lihat suasana di lingkup MTS Negeri 2 pada sore hari. Semua pada balik mengikuti kegiatan eskul. Ini suasana di hari Sabtu ya. Suasana di hari Sabtu. Ada yang lagi berkemah, yang iyo Mama No. Lagi berkemah. Ya, ada tenda di sana bisa dilihat. Ada yang lagi main bola. Ya, maaf tadi. Iya, cek dulu, cek. Nyong. Itu ibu kesiswaan yang lagi sementara lewat. Yang merasa diri bukan sekolah di sini siapa? Ini situasi di lingkup MTS Negeri 2 pada sore hari. Semua lagi sibuk dengan kegiatan eskul masing-masing. Yang sekolah di mana, Nyong? Ya, ada yang lagi berkemah. Ada kemah atau tenda. Ada larangan semua yang tidak mau sekolah di sini tidak boleh di sini. Kecuali izin, harus izin. Sayangnya, kalian korek api kemarin kan? Bisa dilihat masih dan suasana. Ya, kita kembali ke zoom dekat. Ya, kita kembali ya. Dia berada pada posisi yang pas dan tulang vertebralnya aman. Gitu ya. Nah, ada lagi. Bagaimana cara mengobati luka tulang terbuka? Tulang terbuka itu ada bekas tusukan pisau, begitulah masuk di tangan tisu begini. Yang Anda lakukan, masih bagi saya dulu ya. Yang bisa dilakukan adalah Anda bikin simpul gitu. Anda bikin mitela dalam bentuk cincin. Anda bikin cincin dulu. Nah, lipat seperti ini. Perhatikan. Nah, lalu kemudian ya. Bisa gabung. Dulu sudah kebetulan udah. Nanti video yang ini lagi tadi Ustazah kirim ke grup. Atau nonton di channel juga. Dengan Mari nak gabung mumpung. lipatan cincin. Ini lipatan ini dipakai pada saat korban mengalami luka terbuka. Luka terbuka itu bisa terjadi karena patah tulang terbuka atau benda asing yang masuk ke tubuh tapi dia terlihat dari luar, maka Anda bisa gunakan ini. Gunakan ini tujuannya apa? Untuk menghentikan pendarahan. Jadi kalau seandainya ada luka seperti ini, umpamakan dia tidak sengaja dia tertusuk pisau begini. Atau dia tertusuk di bagian kaki. Pena aja. Nah, kalau dia tertusuk seperti ini, taruh ini. Nah, dia tusuk gini, maka cincin ini Anda diameternya terlalu besar, Anda kasih kecil lagi. Usahakan masuk seperti ini. Lalu di bagian depannya
Anda bikin simpul untuk mengikat dia begini. Jadi kalau seandainya luka terjadi pada kaki seperti ini, terjadi tusukan di sini, maka pemakan dia punya tertusuk seperti ini. Maka jangan coba-coba Anda cabut pisaunya. Anda cabut pisaunya itu bisa menyebabkan dia pendarahan lebih hebat lagi. Karena darah yang keluar itu berarti ada pembuluh darah yang robek atau rusak atau pecah. Maka Anda hanya punya tugas bikin simpul seperti itu, ikat seperti ini, tekan dia seperti ini. Ikat. Tapi kalau dia bisa lipat, kasih begini, baru Anda ikat. Oke. Baru ikat. Kalau ada kelebihannya, sisipkan. Kalau tidak bisa, berarti ikat simpul itu saja. Lalu ambil satu mitela lagi. Ambil satu mitela lagi, tekan bagian sebelah sini lagi. Toh? Jadi otomatis dia punya lubang yang di samping yang menganga itu dia tertutup oleh cincin. Kemudian dibantu oleh mitela satu. Habis itu kalau sudah, lalu pakai bidai, pakai kayu kiri kanan, bila perlu lagi kaki dua-dua ini langsung dibidai bersama. Jadi bidai satu, pakai mitela satu, pakai mitela satu, lalu angkat dia rujuk ke. Jadi Ustaz bilang, Anda ini bukan dokter, Anda ini hanya pelaku pertolongan pertama. Jadi Anda hanya memberikan pengetahuan dasar, pertolongan pertama dasar kepada medis, kepada korban. Setelah itu rujuk ke rumah sakit. Bagaimana terjadi luka bakar pada korban kemarin? Diguyur dengan air selama 20 menit sampai 30 menit. Jadi Anda luka bakar itu tidak usah taruh odol, tidak usah terlalu. Jangan pakai odol, tapi Kanya Najwa kemarin saya datang. ambil air, Datang supaya tahu. guyur, kasih kalian guyur sudah. Kalau tahu kan akhirnya saya melakukan kesalahan waktu melakukan tindakan. Atau benda asing yang masuk ke mata. Mata. Pertama, hindari pasien korban tidak boleh mengucap mata. Kemudian bawa dia di tempat terang. Kemudian korban dia rujuk ke rumah sakit. Jadi Anda itu bukan dokter. Saya bilang sekali, Anda bukan dokter lah. Nanti kasih dia begitu dia kasih nanti lama-lama jangan. Anda lihat gejalanya, kalau dia semakin parah, cepat rujuk ke rumah sakit. Luka bakar, basuh dia dengan air sampai dia kering, sampai dia ini sakit. Kayaknya ini hari saya bisa praktek, Ustaz kasih contoh pertemuan itu pulang Hari dua orang mati dibuka langsung. Jadi Anda pulang, Anda punya waktu tuh pelajari apa yang dari pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Yang penting itu penilaian dini dengan penilaian isi dua itu. Kemudian kalau sudah ada, lakukan kontak, tanya dia. Sudah tanya, Anda tulis begini. Ada nama apa? Ada umur berapa? Lalu kompaknya, Kak, Anda punya keluhan apa? Apa maksudnya keluhan itu apa yang Anda rasakan? Oh, obat apa yang terakhir Anda minum? Kalau sih ada, dan makanan apa yang terakhir dia makan? Jangan sampai dia habis makan makanan yang tidak dibolehkan, kayak makanan sudah basi, expire, sudah ruang atau apa makanan yang sudah expire, tiba-tiba langsung dia sakit, dia buka
nanti Anda tulis, oh dia makan ini. Nah, bisa jadi makanannya, oh makanannya tidak expired. Makanan, oh obat apa yang dimakan, penyakit apa yang dialami, alergi apa yang dia punya. Jadi dia ada alergi itu biasanya kan ada orang punya alergi itu yang tiba-tiba langsung dia bisa terjadi epilepsi, dia kayak kejang-kejang langsung jatuh. Itu berarti yang mati ayam. terus penyakit apa yang dia penyakit apa yang dia penyakit apa yang dia. Mata merah. Kalau sudah Anda tulis seperti ini, Anda tulis begini, langsung Anda rujuk korban, langsung yang datanya nih kasih ke pihak rumah sakit melihat datanya, oh dia ini untuk lakukan tindakan medis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tanya saja ke siapa? Tadi Karel tunggu. bagaimana kalau seandainya dia tidak ada nafas, tidak ada nadi, itu bagaimana caranya? Kalau dia tidak ada nafas, tidak ada nadi, dan tidak sadarkan diri, dia tidak ada nafas, tidak ada nadi, tidak sadarkan diri, maka Anda harus melakukan yang disebut RJP. RJP itu nanti insya Allah langkah selanjutnya saja. RJP itu resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru itu Anda lakukan tekanan pada dada, sirkulasi dada dengan napas buatan. Jadi 30 kali 30/2. Nanti saya katakan. Jadi tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu bantu dengan suara 2 kali. Tapi kalau langkah itu belum, itu sudah jalan belum cepat langsung itu bisa. Ada lagi? Mau bertanya? Perhatikan itu langkah yang pertama apa? Pakai APD. Habis itu lakukan penilaian dini pada korban. Penilaian dininya apa? Penilaian nafas, nadi, suhu badan. Kalau sudah lihat tanda-tandanya, kalau sudah berarti pemeriksaan fisik. Fisik dari kepala, leher, wajah, telinga, indera, mata. Kalau ada cairan yang keluar, dicatat itu. Jadi Anda bertugas itu. Satu orang periksa, satu orang mencatat. Periksa kepala begini aman. Periksa telinga begini ada cairan yang keluar, tulis. Ada telinga mengeluarkan cairan. Periksa leher aman, posisi leher aman. Itu bawah aman, lengan atas aman, lengan bawah aman. Rongga dada aman. Tulang selangka aman. Rongga perut, kuadran atas, kuadran bawah aman. Panggul aman, tungkai atas aman, tungkai bawah, bahkan ada luka robek, ada luka terbuka pada tungkai bawah, tulis. Jadi Ustadz nanti kalau pertemuan berikut, Ustadz kasih kasus kelompok A, tungkai bawah, tungkai kanan bawah ada terjadi luka robek tungkai kanan bawah, kemudian luka tusuk pada lengan atas, korbannya sadar. Nah, cara menangani bagaimana? Jangan korban yang ada napas, Anda perbaiki luka yang kecil itu, kasih korban mati, tidak boleh. Yang paling penting itu adalah nafas. Pada bentar saja. Mulut. Luka di sini biar sobek, itu jangan hiraukan. Yang lebih utama itu adalah nafas. Kalau luka terbuka dengan luka tertutup itu diabaikan dulu. Terbuka cepat ditangani. Contoh luka terbuka pada kaki, robek, maka Anda cepat harus balut supaya tidak terjadi pendarahan. Pendarahan yang berlebihan itu bisa memicu turunnya tingkat kesadaran, bahkan kematian. Jadi hati-hati. Anggota PMR itu
yang paling dituntut adalah pintar menganalisa korban. Jadi kalau korban tidak sadar, Anda harus sadarkan dia dulu cara penanganan seperti apa. Kalau dia punya luka memar di muka sini, habis itu ada luka robek di kaki sini, memarnya dikasih tinggal dulu. Pada ini luka memar itu dikompres dengan air dingin, dikompres saja dulu, baru dirujuk ke rumah sakit. Kalau luka terbuka pada kaki, maka yang Anda lakukan adalah pertolongan untuk mengatasi luka terbuka. Luka terbuka apa? Adalah tidak terjadinya pendarahan. Jangan luka sedikit saja, darah keluar sedikit, tapi kalau terus menurun luka itu bisa menyebabkan orang bisa turunnya tingkat darah, bahkan pingsan. Ditandai dengan apa? Dengan wajah yang pucat, agak pusing, badan pusing. Kalau orang begitu, itu jangan kasih dia berdiri, baringkan dia atau dudukkan dia. Kalau luka terjadi karena siraman air keras atau luka terjadi siraman bahan kimia itu digolongkan menjadi dua kelompok, bahan kimia asam dengan bahan kimia basa. Asam itu contohnya asam laktat, asam fumarat, glutamal, pokoknya asam. Basa itu lawannya. Itu caranya itu dengan keluarkan dia pertama, terus kemudian basuh dia dengan air, lalu untuk dia ke rumah sakit. Itu saja. Yang ada tindakan lain. Anda mau tahu obat-obat apa? Biasanya itu disiram dengan NaCl. Jadi dalam kotak senjata itu selain obat ditelan, ada obat-obat luar yang di dalam. Contohnya obat vitamin, alkohol, NaCl. Itu di dalam itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau dagu ini kan rongga tulang tengkorak ini ada dua. Tengkorak ini di mata, yang di sini ini ada rahang bawah ini dia terlepas, dia tidak menyatu dengan tengkorak. Biasanya kalau terjadi benturan ini patah. Kalau ini patah, maka yang Anda lakukan itu